Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Edisi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 bersama saya, Pendeta Roy Langoy. Mengawali apa yang hendak kita kerjakan di hari ini, mari kita beribadah, kita berdoa. Karena kebaikan-Mu kami ada saat ini ya Tuhan. Setiap detik adalah anugerah-Mu. Kami menikmati kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, menyelamatkan kami. Dan karena itu kami siap menjadi utusan-Mu untuk terus memberitakan kebaikan-kebaikan-Mu. Hari ini Engkau berkenan kami ada. Sebelum melanjutkan apa yang kami kerjakan di hari ini Tuhan, maka kami selalu membutuhkan sabda-Mu. Tuhan, Engkau berkenan kiranya menyapa kami. Meskipun kami sadar bahwa kami orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Tilik kami, ampuni dan kasihani kami Tuhan. Dan berkenan Engkau kiranya menyapa kami dengan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membaca Alkitab. Pembacaan kita di hari ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5. Maleakhi pasal 4 ayat 5 tertulis begini dalam Alkitab. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Demikian firman Tuhan hari ini. Shalom, damai di hati. Saudaraku, kita bersyukur karena di minggu ini kita sudah ada dalam perayaan Minggu Advent yang kedua. Meski kita telah berulang-ulang merayakan Advent di setiap tahun, tapi kita perlu terus memaknai makna Advent itu. Kata Advent yang dari kata Yunani Adventus berarti kedatangan. Dan kalau kita bicara tentang kedatangan, berarti kita bicara tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dan akan datang kembali. Kedatangannya kembali itu dihubungkan dengan hari Tuhan atau kedatangan Tuhan. Maka di saat dia datang kembali, dia bukan lagi datang sebagai penebus dosa, tapi dia datang sebagai hakim untuk menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Tentu, pada hari Tuhan itu, pada hari penghakiman itu, orang fasik akan berhadapan dengan konsekuensi kutuk atau celaka, sedangkan orang benar berkat atau selamat. Sebagai utusan Tuhan, saya dan saudara-saudara, baik Jemaat Maranatha Selatan, tapi juga semua yang mengikuti ibadah ini, mari kita terus menyampaikan berita ini. Supaya semua orang yang kita jumpai itu hidup dalam pertobatan. Hidup menurut jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga setiap saat siap untuk menanti hari Tuhan. Firman Tuhan kita di hari ini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kalau kita baca saudaraku di 2 Raja-Raja 2 ayat 11, di situ dengan jelas dicatat bahwa Elia tidak mati, tapi dia diangkat ke sorga. Dan karena itu orang Israel memahami menjelang datangnya hari Tuhan, Elia yang akan datang lebih dulu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, membaca Maleakhi pasal 4 ayat 5 dalam perspektif perjanjian baru, itu akan dihubungkan dengan datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, dihubungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus.
yang diawali dengan kedatangan Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan dalam Matius 17 ayat 12 bahwa Yohanes itu adalah Elia yang diutus. Tapi orang-orang pada waktu itu menyangkal dia. Mereka menolak dia. Yohanes, saudaraku, sebagai pembuka jalan untuk kedatangan Sang Mesias. Yesus sendiri. Ketika orang-orang mengagung-agungkan Yohanes, maka dia mengungkapkan kalimat yang menarik. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Yohanes telah menunjukkan teladan bagaimana menjadi utusan yang taat dan setia. Ketika ada hal-hal yang dia buat, yang mengarahkan dia pada satu prestasi yang besar, ketika orang mengagung-agungkan dia selalu sadar bahwa dia bukanlah Mesias itu sendiri, tapi dia hanyalah utusan. Dan karena itu, pelajaran berharga bagi kita, supaya dalam menjalani Minggu Advent yang kedua, kita menantikan kedatangan Tuhan kembali sebagai utusannya yang setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Setiap hal yang kita kerjakan di bidang kita masing-masing, di kebun, di pasar, di jalan, di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada, kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Kita bekerja seperti kita bekerja untuk Tuhan. Ketika Tuhan izinkan ada capaian-capaian prestasi, janganlah mencuri kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Yohanes, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau berkenan menyapa kami dengan sabdamu. Ya Tuhan, sebagai utusan-utusanmu, kami sebagai jemaat Maranatha Paslaten, juga semua yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini, kami bertekad untuk menjadi utusan yang setia, terus menyampaikan kabar baik, Injil-Mu Tuhan, supaya mengingatkan orang-orang yang kami jumpai bahwa ketika Engkau datang kembali, Engkau datang sebagai hakim. Sehingga ketika kami jauh dari jalan-Mu Tuhan, maka kami berusaha untuk hidup dalam pertobatan, membarui diri untuk mengikuti jalan Tuhan. Engkau berkati kami semua yang boleh mengikuti ibadah ini. Ketika menjalani hari ini Tuhan, kekuatan dan hikmat-Mu memampukan kami, supaya kami menjadi utusan-utusan-Mu yang setia. Mengasihi orang-orang yang Engkau tempatkan di dekat kami, istri, suami, anak-anak orang tua kami. Siapa saja yang Engkau percayakan dalam kerja pelayanan di bidang kami masing-masing. Tuhan tolong kami, supaya apa yang kami kerjakan dengan tulus boleh merupakan satu bentuk persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ketika Engkau izinkan ada prestasi yang kami gapai, maka semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau harus semakin besar, kami harus semakin kecil. Ini kami yang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara-saudara yang tulus mengikuti program ini pasti diberkati. Selamat melanjutkan aktivitas menjadi utusan-utusan Tuhan yang setia melaksanakan tugas tanggung jawab di bidang kita masing-masing. Terus ikuti channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten dan terus dibagikan dengan saudara-saudara kita supaya semakin banyak orang yang semakin diberkati. Shalom, damai di hati.